Halo anak-anak kami kelas 7. Selamat pagi buat kalian. Selamat bertemu dan bergabung di SMP Santo Tomas 4 Medan ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kami Bapak Ibu Guru SMP Santo Tomas 4 sangat senang atas kehadiran kalian yang ikut meramaikan SMP Santo Tomas 4 ini. Anak-anak kami, baiklah sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, akan saya perkenalkan nama Ibu Gokmian Pakpahan SPD, biasa dipanggil dengan Ibu GP. Saya mengajarkan matematika di sekolah ini. Bisa nanti setelah kamu masuk di sini, bisa kamu tanya tentang matematika sama Ibu. Dan saya menjadi wali kelas 9A ya anak-anakku. Ya, adapun topik yang Ibu bawakan pada pagi hari ini menjelang siang yaitu budaya bersih. Kebersihan sebahagian dari iman. Itu seringkali kita dengar. Karena apa? Itulah pentingnya kebersihan. Yaitu dimulai dengan kebersihan diri sendiri, kebersihan di rumah, kebersihan di sekolah, kebersihan di jalan raya, kebersihan di tempat les, kebersihan dimanapun kita berada. Kebersihan sangat dipentingkan. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari segala penyakit. Ya anak-anak, kalau kita sudah terhindar dari segala penyakit, tentu tubuh kita sehat dan kuat dan kondusif untuk belajar yang fokus, maka kesehatan kita itu sangat menunjang dengan keberhasilan kita. Anak-anak kami, bagaimana kita menjaga kesehatan diri sendiri? Yang pertama, kamu harus pastikan bahwa kamu harus hidup mandi 2 kali dalam 1 hari, ya. 2 kali mandi dalam 1 hari dengan menggunakan sabun dan air bersih. Pastikan kamu itu airnya bersih, ya. Nah, jika kamu periksa dulu airnya, jika kamu ada jentik-jentik kamu lihat di air bak kamar mandimu itu, segeralah itu ganti, buanglah itu, karena itu tidak bersih lagi. Bisa-bisa dari air itu menjadi kamu terhindar dari penyakit, bisa-bisa menjadi gatal-gatal atau segala macam penyakit. Jadi mandilah 2 kali dalam 1 hari dengan menggunakan sabun dan air bersih. Ya, baru seterusnya bisa kamu menjaga kebersihan dirimu sendiri itu dengan menjaga makananmu. Makananmu itu pastikan bersih. Misalnya kamu memakan buah-buahan, cuci dulu, ya, cuci dulu supaya bersih. Terus juga dengan menjaga kebersihan kuku. Ya, kukumu ini yang sangat rentan sekali dalam penyakit, ya. Jika sudah panjang, guntinglah kukumu itu dan jangan warnai. Karena apa? Jika kamu nanti mewarnai kuku, seringkali ini anak-anak gadis apalagi anak-anakku yang mental ya kan, diwarnai kukunya. Sementara karena warna kukumu itu kamu tidak melihat lagi bahwa sudah ada kotor atau sudah terhidap dengan bakteri-bakteri tersimpan di sela-sela kukumu yang panjang tadi. Jadi guntinglah kukumu itu dan tidak perlu kau warnai. Cucilah dengan bersih. Ingat protokol pemerintah kita sekarang, bukan? Sering kamu dengar itu kan, baik di televisi maupun di video-video yang lain atau di WhatsApp atau di IG atau di mana, banyak itu menjadi iklan. Ya kan anak-anakku? Cucilah tangan sesering mungkin dengan sabun, kan gitu kan? Gunakan hand sanitizer. Itu bisa menghindari kita dari penyakit. Baik bakteri bisa hilang atau mati dibuatnya, baik virus bisa hilang atau terhindar kita dari segala penyakit. Apalagi zaman sekarang ini pandemik ada di seluruh dunia, Indonesia termasuk Indonesia ini, terlebih-lebih di Medan ini termasuk zona merah. Kita harus hati-hati. Kalau kita keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya anak-anak. Jangan lupa menggunakan masker. Cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun, ya.
cuci tangan. Jika kamu misalnya membeli sesuatu, ada dikasih tukaran uang, cuci tanganmu. Bisa-bisa tertular dari uang itu, menjadi penyakit. Jadi kita di sini kesehatan kita itu terdapat dari kebersihan kita, ya. Baik itu tadi dari tubuh kita ini. Kenapa tubuh kita ini tadi harus mandi 2 kali 1 hari? Karena di udara kita ini sudah sangat kotor, polusi udara. Terlebih-lebih di Kota Medan ini, kita yang tinggal di Kota Medan ini, udara kita ini sudah sangat jarang untuk bersih. Makanya kita kalau bisa kita pergilah ke luar kota atau ke gunung untuk mencari udara bersih supaya kita itu namanya mencuci paru-paru. Ya. Nah, kenapa Ibu bilang tadi polusi udara ada di kota kita ini atau di daerah kita? Itu karena diakibatkan oleh kereta banyak di sini, mobil, truk dan pabrik juga ada di tempat kita ini. Ini semua membuat bahwa hawa yang atau udara yang ada di sekeliling kita kotor. Maka udara-udara itu atau abu-abu yang berterbangan itulah yang menempel di kulit kita ini, di tubuh kita ini. Maka kita membersihkannya harus dengan mandi dan menggunakan sabun. Ya anak-anak, jangan mandi hanya siram-siraman. Oke? Jangan mandi hanya siram-siram. Oke. Terus anak-anak kami yang baik, jaga juga kebersihanmu di rumah, ya. Jaga kebersihanmu di rumah. Terus bagaimana cara kita menjaga kebersihan di rumah? Bagaimana cara kita menjaga kebersihan di rumah? Yaitu misalnya kita mau tidur malam, bersihkan dulu tempat tidurnya, bersihkan dulu. Bisa-bisa itu berabu ya kan, bersihkan dulu, lepaskan dulu abu-abunya, baru kamu tidur. Paginya juga seperti itu, lipatlah selimut-selimutmu atau bantalmu, susun bagus, bersihkan tempat tidurnya supaya tetap terlihat rapi dan bersih. Jadi supaya kamu juga tidur sehat dan juga kemana-mana kamu sehat. Ya anak-anak, itulah menjaga kebersihan di rumah. Terus menjaga kebersihan di sekolah. Ya, di sekolah kita ini kamu selalu dijaga guru untuk menjaga kebersihan. Mulai dari kukumu itu selalu diperiksa waktu pada perwalian. Kalau di sekolah kita di SMP Santo Tomas 4 ini setiap pagi itu ada perwalian ya anak-anak. Setiap pagi kita nanti masuk jam 7 lewat 15 menit itu ibadah dan perwalian. Sudah di situ sampai 7:30. Baru 7:30 mulailah pembelajaran. Itulah yang kita jalankan di SMP Santo Tomas ini waktu suasana normal. Tapi karena sekarang kita sudah belajar di rumah, ya kita jagalah kebersihan kita di rumah, ya anak-anak, jaga. Jadi kalau di sekolah itu bagaimana menjaganya? Datanglah kamu dari rumah ke sekolah itu dengan berpakaian, pastikan pakaianmu itu bersih. Jangan dipakai pakaian berulang-ulang. Karena apa? Kota Medan kita ini adalah daerah panas. Kita sering keringat dan menempellah keringat-keringat kita itu, kotoran-kotoran itu di leher baju kita itu. Makanya Ibu anjurkan gunakanlah bajumu yang bersih dari rumah. Dan terus sampai di sekolah, periksalah dulu meja kursimu apakah sudah bersih, baru kamu duduk. Jangan langsung sampai di sekolah langsung diduduki, ya. Bersihkan dulu, pasti ada abu-abu. Dan pastikan di lacimu itu tidak penyimpanan sampah. Karena itulah yang sering kami dapatkan di sini. Anak-anak kami yang rajinan menyimpan sampah di lacinya, di bawah mejanya. Ada sisa-sisa makanannya, taruhkan di laci. Ada rautan-rautan pensilnya, taruhkan di laci. Akhirnya inilah menjadi sarang nyamuk. Akhirnya bukan kamu saja yang sakit, semua teman-temanmu yang satu kelas itu bisa menjadi sakit. Jadi jagalah kebersihannya, buanglah sampahnya ke dalam tong sampah yang sudah disediakan sekolah. Karena di sekolah kita ini setiap sekolah mempunyai tong sampah ya nak. Setiap ruangan ini ada tong sampahnya dan ada tong sampah umum, misalnya di dekat kamar mandi ada tong sampah yang besar. Dan di dalam kamar mandi itu ada dibuat keranjang-keranjang tempat sampah. Buanglah sampahmu di tempatnya.
tempatnya. Apalagi kamu di kamar mandi sekolah, ya, tisu-tisu yang kamu bawa ke sana, buanglah di keranjang sampah di situ. Jangan pernah masukkan ke dalam got ataupun ke dalam lubang WC. Terutama anak-anak kamu perempuan yang mau datang pantangan badannya, ya kan, atau bulanannya, ya janganlah membuang pembalut ke dalam lubang WC. Itu sangat-sangat berbahaya. Nah, sangat-sangat berbahaya, ya. Jadi intinya buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan sekolah. Jangan asal dicampakkan. Dan yang kedua, menjaga kebersihan di sekolah ini yaitu termasuk di kantin. Di lantai bawah ini ada kantin. Kantin itu diawasi oleh yayasan, yayasan sekolah kita. Kenapa harus diawasi? Supaya tetap terjaga kebersihan dari makanan di kantin itu. Termasuk makanan apa yang dijual di situ diperiksa oleh yayasan. Nah, jadi harus dijual makanan yang sehat. Dan lihatlah nanti di sana, jika mereka menghidangkan makanan itu dengan terbuka, anjuran ibu sekarang janganlah kamu beli itu makanan, ya. Bisa-bisa tadi sebelum kamu datang sudah dihinggapi lalat atau bisa-bisa kecoa, kita tidak tahu kan. Dan ini nanti bisa membuat kita menjadi sakit, menjadi disentri, menjadi muntah-muntah. Nah, akhirnya kamu tidak sekolah, ya. Siapa yang rugi? Pasti anak-anak kami yang rugi kan? Tidak sekolah, ketinggalan pelajaran, dimarahi guru lagi. Nah, jadi jagalah kesehatanmu melalui makanan. Dan nanti kemasan-kemasan makananmu yang ada dari kantin tadi, buanglah ke tempat sampah yang sudah disediakan. Di bawah pun ada itu tong sampah. Di samping lift kita itu ada tong sampah, ya anak-anak. Buanglah ke tempatnya. Jangan sampai membahayakan sekolah, membahayakan dirimu sendiri, membahayakan teman-temanmu. Jadi akhirnya supaya sekolah kita ini sehat adalah karena kitalah yang menjaga kesehatan sekolah kita. Kalau kita menjaga kebersihannya, sama dengan kita menjaga kesehatan sekolah kita. Terus menjaga kebersihan di taman. Apalagi kita ini aktivitas kita sangat tinggi, ya kan. Kita ingin santai, tidak bisa kita pergi ke luar kota, biarlah kita duduk-duduk di taman, ya kan. Kita kalau pergi kita ke taman ini pada umumnya kita membawa makanan atau jajanan ke sana. Ibu sarankan itu tidak salah, ya. Yang penting sampah-sampah atau kemasan-kemasan atau sisa-sisa makananmu itu masukkanlah ke dalam kantongan plastik, nanti buanglah itu ke tempat sampah. Jangan kamu biarkan bertaburan di mana kamu duduk, ya. Jagalah kebersihannya. Terus menjaga kebersihan di jalan raya. Bagaimana pula ini menjaga kebersihan di jalan raya? Seringkali ibu lihat, ini yang langsung ibu lihat, ya. Seringkali ibu lihat lewat mobil, keluar dari kaca mobil itu tisu atau sisa makanan atau bungkus-bungkus kacang misalnya atau bungkus permen. Itu namanya membuang sampah sembarangan. Itu sangat membahayakan. Apabila sampah yang kamu buang itu pas pula lah ada orang di belakangmu, yang mengendarai kereta misalnya, pas pula lah ke matanya itu sampahnya keluar, akhirnya dia tidak bisa nengok jalan lagi, terjadilah kecelakaan. Jadi sangat fatal kesalahan kita kalau kita membuang sampah di pinggir jalan atau dari mobil, ya anak-anak. Karena kita yakin ibu semuanya ini murid-murid SMP Santo Mas 4 ini terkhusus kelas 7 semuanya mempunyai mobil, ya. Jadi jika kamu bepergian di dalam mobil, janganlah buang sampah dari mobil, ya, karena rentan masalahnya yang akan terjadi. Oke. Terus jadi bagaimana cara untuk menjaga kebersihan itu? Sama seperti yang di taman tadi, masukkan dia ke dalam kantongan plastik. Nanti kamu turun, baru kamu buanglah sampahmu itu di mana kamu lihat ada tong sampah atau pembuangan sampah, ya anak-anak. Terus
menjaga kebersihan di tempat les. Ini anak-anak kami pada umumnya murid-murid Santo Thomas 4 ini hampir 90% ini adalah murid-murid les. Ada yang privat di rumah, ada yang les ke tempat les. Tetaplah jaga kebersihan. Sama seperti yang di sekolah itu, jaga kebersihannya. Jangan pernah kamu membuang sampah di lacimu, ya. Jangan pernah. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Dimanapun kita berada, kita tetap sehat. Kalau kita sehat, maka kita pasti ceria. Cerialah kita di tempat les kita, cerialah kita di rumah, cerialah kita di sekolah. Karena apa? Karena tubuh kita sehat, ya anak-anak. Jadi itulah yang Ibu anjurkan, yaitu tentang di sekolah. Tadi kalau kita di sekolah itu dijaga kukunya itu. Kenapa harus kuku ini yang paling dijaga? Karena inilah yang membawa penyakit yang paling rentang, yaitu bisa kau pegang makanan tadi, jajan kau tadi mana-mana, kau pegang makanan, masuklah bakteri-bakteri yang ada di tanganmu ke dalam usus bersama dengan makananmu tadi. Ya, jadi jika orang cacingan, apa gejalanya? Gejalanya itu malas-malas, ngantuk. Datang ke sekolah, belajar sebentar sudah ngantuk. Ya, jadi percuma kedatanganmu, ya kan? Di rumah pun kau nanti sedikit-sedikit tidur, malas pembawaannya. Makan pun disuruh kurang selera, tidak selera makan. Akhirnya kalau kamu kurang selera makan, apa yang terjadi? Maka terjadilah penyakit anemia. Anemia itu apa? Anemia itu adalah kekurangan darah. Kekurangan darah. Bagaimana gejala kekurangan darah ini? Ini adalah terjadilah nanti kamu rasakan 5L. 5L, yaitu lemah, lesu, lelah, letih, dan lalai. Ya, lalailah kamu dalam tugasmu karena badanmu sudah lemah, letih, lesu. Ya, jadi jagalah kukumu itu supaya kamu tidak jadi penyakit, supaya terhindar dari penyakit, ya, terutama cacingan itu dari kuku-kukumu. Karena cacingan ini berakibat fatal lagi menjadi anemia. Karena anemia ini kamu sudah lemah, lelah, malaslah belajar. Akhirnya bagaimana anak-anakku? Akhirnya ketinggalanlah pelajarannya. PR pun dibuat guru tidak lagi dikerjakan. Ke sekolah pun bermalas-malasan, bangun pun terlambat. Selalulah akhirnya dihukum di sekolah karena terlambat, ya. Jadi akhir kata Ibu bilang, semogalah video ini bermanfaat bagimu. Bisa kamu lakukan apa yang Ibu bilang tadi di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ibu tidak perlu membuat tulisan-tulisan tentang budaya bersih ini, karena ini sebenarnya yang sudah kita lakukan setiap harinya, ya. Yang kita lakukan. Jadi Ibu sebenarnya di sini hanya mengingatkan, ya. Kerjakanlah itu, lakukanlah itu dalam kehidupanmu sehari-hari supaya bermanfaat pertemuan kita hari ini, biarpun melalui video. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul di sekolah kita ini, bisa bertatap muka, belajar langsung. Jadi kita pun menjadi semakin ceria. Kalian pun saling kenal. Ini pasti kalian tidak saling kenal kan? Namanya murid baru, ya kan? Belum pernah duduk bersamaan. Jadi mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa kita, dan pandemi ini segera selesai dan kiranya belajar kita normal. Akhir kata kita tutuplah dengan doa, karena memang pelajaran ini adalah pelajaran terakhir buat hari ini, ya bukan? Jadi kita tutuplah dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana Engkau Tuhan tetap setia menemani kami, mendampingi kami Tuhan, mulai dari tadi pagi hingga sampai siang hari ini Tuhan. Kami bisa melaksanakan pertemuan kami biarpun melalui video Tuhan, dengan anak-anak kami ini.
Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami ajarkan, apa yang kami nasihatkan kepada mereka sepanjang hari ini bisa mereka lakukan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Biar anak-anak kami ini semuanya Tuhan menjadi anak-anak yang berkarakter, yang bisa menjaga kebersihan di sekolah ini. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kami ini Tuhan hidup dengan sehat. Jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan. Jauhkan Tuhan penyakit corona yang ada pada saat ini Tuhan. Kiranya kami tetap selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami bisa hidup dengan sehat dan bersukaria. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami lakukan Bapa, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut putra-putri-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terimalah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berpisah dan kiranya Tuhan memberkati.